Selamat pagi, perkenalkan kami dari mahasiswa jurusan Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Hasanuddin Medan. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai keterkaitan konsep dasar IPS untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS. Untuk wawancaranya akan dilanjutkan ke silakan. Itu kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana penerapan konsep dasar geografi dalam pembelajaran IPS di SD dapat membantu siswa memahami lingkungan sekitar mereka? Tapi sebelum kita masuk itu mengajarkan simbol-simbol sebenarnya itu dari mengajarkan anak daerah ini di mana letaknya. Setelah itu dia menyebutkan, kita tunjukin daerah ini di mana lagi, dia harus sebelum itu. Itulah sekarang Saja hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengintegrasikan konsep dasar geografi ke dalam pembelajaran IPS di SD, dan bagaimana hambatan tersebut dapat mempengaruhi kesesuaian dengan ruang lingkup IPS. yang paling sering itu di anak-anak adalah mengenai batas-batas daerah yang itu dimana anak-anak itu kadang lebih menentukan di sebelah utamanya apa, di belah selatannya apa, barangnya apa. Jadi kita terbengkalai kalau misalnya pengajar itu seperti itu, bablas dia menyebutkannya sendiri, sehingga kita segera untuk menerapkan batasnya di mana itu yang menjadi Pertanyaan selanjutnya, apa saja konsep dasar ekonomi yang diterapkan dalam pembelajaran IPS di SD, dan bagaimana harapannya dalam membantu siswa memahami konsep pengeluaran, pendapatan, dan kegiatan ekonomi dasar? Yang pertama itu dalam pembelajaran di SD itu adalah kegiatan ekonomi yang paling sederhana sekali. Itu ada tiga yang kita jelasin ke mereka, ada itu produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Jadi kita jelasin setelah kita jelasin tentang kita bertanya nih, siapa yang berhasil melakukan produksi di rumahnya, atau siapa yang memiliki buku itu melakukan saja orang itu bisa untuk produksi. Kalau dia distribusi, tapi orang tua itu memiliki berhasil. Itu kita coba langsung ke mereka. Jadi kalau produksi pasti kita simpan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keterbatasan dalam memahami konsep dasar ekonomi di tingkat SD dapat menjadi hambatan dalam penerapannya pembelajaran IPS, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesesuaian dengan ruang lingkup IPS? Kebetulan kita di sini tidak langsung berhubungan dengan pembelajaran ekonomi, berhubungan dengan produksi. Kalau dia berhubungan, yang maksudnya kita ada berhubungan dengan proyek. Proyek itu aslinya jadi kita melakukan konsep yang memiliki satu kebutuhan dari kelas 5 yang saya lakukan. Sebenarnya itu adalah di situ kami menulis berapa kali. Kita melakukan belajar di bawah dijual sekarang buat berapa pengeluaran yang mereka dapat bisa melakukan yang namanya bisa Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana penerapan konsep dasar sejarah dalam pembelajaran IPS di SD dapat membantu siswa memahami peristiwa penting dalam sejarah bangsa dan tokoh-tokoh bersejarah yang terletak dengan konteks lokal mereka. Kalau di SD itu masih yang namanya tokoh untuk memperjuangkan negara Indonesia. Jadi anak-anak itu kita tunjukin tokoh-tokoh yang memperjuangkan kami itu bisa merdeka itu siapa-siapa aja, kita tunjukin ini dia kita sebutin satu-satu, kita tunjukin namanya, baru kita sebutkan lagi yang namanya dia apa aja. Artinya kita juga harus bisa melakukan perbedaan dengan cara apa itu menunjukkan dengan sikap. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya itu adalah apa saja hambatan yang mungkin timbul dalam mengajarkan konsep dasar sejarah kepada siswa SD, dan bagaimana hambatan tersebut dapat mempengaruhi kesesuaian dengan ruang lingkup IPS? Nah itu kan, kalau yang seperti itu nggak ada hambatan, karena apa? Kebetulan sekolah itu kan dari sekolah anggota tuh, jadi kita udah sering melaksanakan aksi nyata. Nah
ya itu yang dalam ini sebelumnya itu kita harus menunjukkan tokoh-tokoh pemerintahan itu siapa aja. Jadi kita buat sesuatu itu videonya. Untuk menunjukkan ini itu siapa, jadi spesifikkan ya, nggak semua orang. Jadi mereka langsung melihat, oh ini rupanya tokohnya. Jadi aksi katanya ini tidak mahal banget nih, mereka itu menyangkanya hanya ini pakai baju ini sekarang dari mana gitu. Yang pastinya itu salah satu dari aksinya. Baik, itu pertanyaan sebelumnya. Mengapa penting mempelajari konsolidasi sosiologi dalam pembelajaran investigasi dan bagaimana penerapannya akan membantu siswa memahami nilai-nilai sosial, norma, dan peran dalam masyarakat seperti apa? Kalau interaksi sosial itu kita udah mengenalkan ke anak apa-apa aja itu kita sebenarnya dalam sosial anak itu kita tahu tidak bisa sendiri. Jadi kita jelasin juga ke anak itu yang namanya interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok. Bahkan kita mencontohkan tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan teman, bagaimana cara kita berinteraksi dengan guru, bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat. Bahkan di saat kita bergabung dengan sekolah lain berjalan itu harus tahu. Jadi kita harus bisa menjaga interaksi kita dengan mereka, kita dengan sendiri kita dengan sendiri. Jadi norma-norma itu kita tanamkan seperti bagaimana keterbatasan pemahaman siswa terhadap konsep dasar sosiologi dan menjadi hambatan dalam pembelajaran investigasi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesiswaan dan membangun perbedaan. kalau pengajaran itu sangat pasti. Jadi kita ajarkan mereka mereka bisa mengajarkannya. Mereka itu bisa sebentar lagi dengan kita. Jadi berangkat dalam arti pasti ada bu, siapa lagi aku, siapa lagi aku, bu, siapa lagi itu. Jadi artinya mereka itu belum paham sebenarnya apa interaksi itu secara tidak. Karena kita membutuhkan aplikasi kalau kita ajarkan, kita harus tahu kalau seperti ini kita lihat kita bagaimana. Selalu masih bagus, selalu bisa seperti itu. Baik Bu, sekian dari wawancara kami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Oke.